Berita aktual, 17 Oktober 2025. Hari ini dunia menyaksikan ketegangan memuncak di perbatasan utara Israel. Serangan demi serangan dari Hizbullah, kelompok bersenjata yang menguasai Lebanon Selatan, memicu respons militer keras dari Israel. Tapi ini bukan sekadar konflik geopolitik. Ini adalah penggenapan nubuat. Yesaya 23 dan Yehezkiel 26 sampai 28 telah lama menubuatkan kejatuhan kota Tirus dan Sidon, dua kota utama di Lebanon kuno. Tuhan berkata, "Aku akan membuatmu menjadi batu gundul, tempat menjemur jala." Dan kini tanah itu kembali menjadi medan perang. Alkitab menunjukkan bahwa Lebanon tidak akan berdiri di akhir zaman karena telah menjadi sarang roh-roh jahat dan musuh umat Tuhan. Pada akhirnya, negara ini akan dibungkam dan tanahnya akan menjadi sunyi senyap karena telah berpihak kepada kekuatan yang memusuhi Israel. Ini bukan lagi sekadar berita, ini adalah peringatan dari langit. Shalom saudara-saudari terkasih dalam Kristus. Hari ini kita tidak hanya berbicara tentang perang, tapi tentang penggenapan firman Tuhan yang telah dinubuatkan ribuan tahun yang lalu. Kita sedang menyaksikan halaman Alkitab terbuka dan tergenapi di depan mata kita. Lebanon bukan sekadar negeri kecil di utara Israel. Alkitab menyebutnya berulang kali sebagai tanah dengan pohon aras terbaik, tempat raja-raja membangun istana. Tapi bukan itu yang Tuhan soroti. Tirus dan Sidon, dua kota kuno yang kini menjadi bagian dari Lebanon, adalah simbol kesombongan, perdagangan kotor, dan persekutuan dengan roh-roh duniawi. Tuhan berfirman melalui Nabi Yehezkiel, "Hai anak manusia, ucapkanlah ratapan mengenai Tirus." Yehezkiel 27 ayat 2. Tirus bukan hanya kota. Dalam nubuatan, dia digambarkan seperti Lucifer, malaikat yang jatuh. Artinya, kejatuhan Tirus adalah bayang-bayang kejatuhan iblis sendiri. Hari ini kita melihat semangat yang sama hidup kembali di tanah Lebanon. Bukan dalam bentuk perdagangan rempah dan kayu aras, tapi dalam bentuk kebencian terhadap Israel, dalam bentuk Hizbullah, kelompok yang menamai dirinya Partai Allah, tapi justru membawa kematian dan kehancuran. Mereka membanggakan senjata, rudal, dan dukungan dari Iran. Mereka berkata, "Kami akan menghapus Israel dari peta." Tapi mereka lupa, Tuhan tidak tidur, Tuhan tidak tuli, Tuhan tidak membiarkan tanahnya diinjak oleh para musuh kekal. Alkitab tidak diam tentang nasib Lebanon. Tuhan berfirman, "Aku akan membawa banyak bangsa menentang engkau, hai Tirus, seperti laut yang menggelombang. Mereka akan meruntuhkan tembok-tembok Tirus dan merobohkan menaranya. Aku akan membuat engkau menjadi batu gundul, menjadi tempat penjemuran pukat." Yehezkiel 26 ayat 3-5. Sejarah membuktikan Alexander Agung benar-benar mengikis Tirus kuno sampai tinggal puing-puing. Tapi penggenapan rohani terus berlanjut hari-hari ini. Setiap rudal yang ditembakkan dari Lebanon ke Israel mempercepat hari kejatuhan mereka. Tuhan tidak pernah membiarkan mereka yang menghina umatnya hidup dalam damai. Nabi Yoel juga berkata, "Apakah urusanmu dengan aku, hai Tirus dan Sidon, karena kamu telah menyerang tanahku?" Yoel 3 ayat 4. Apa yang akan terjadi pada Lebanon di akhir zaman? Alkitab menggambarkan bahwa wilayah Lebanon akan menjadi medan tempur akhir zaman. Dalam Yesaya 2 ayat 13 dan 10 ayat 34 disebutkan bahwa Lebanon akan jatuh oleh yang perkasa. Siapa yang perkasa itu? Bukan tentara, bukan kekuatan asing, tapi Tuhan sendiri.
Penglihatan-penglihatan Nabi menyingkapkan bahwa Tirus dan Sidon akan dilalap api. Lebanon akan menjadi ladang kehancuran. Mereka yang berdiri melawan Yerusalem akan dibinasakan. Tuhan tidak sedang mencari kompromi. Dia sedang membersihkan tanahnya dari roh-roh pemberontakan yang lama berakar. Renungan ini bukan hanya tentang perang, ini tentang posisi rohani. Hari ini, banyak gereja telah menjadi buta. Mereka membela para penganiaya umat Tuhan atas nama kemanusiaan, tapi tidak ada kasih tanpa kebenaran. Saudara, jika Tuhan sudah menetapkan penghakiman atas Lebanon, atas Tirus dan Sidon, jangan sampai kita justru berdoa untuk mereka yang sedang melawan Tuhan. Berdirilah di pihak Tuhan, berdirilah di pihak kebenaran. Jangan biarkan air mata kemanusiaan membutakan mata rohani terhadap penggenapan nubuatan. Hari ini Tuhan sedang mengguncang bangsa-bangsa, dan Lebanon yang dulu indah, megah, penuh kebanggaan akan menjadi batu peringatan bagi semua bangsa bahwa siapa yang menyentuh Israel menyentuh biji mata Tuhan, bahwa siapa yang melawan Yerusalem akan ditimpa murka dari atas. Maka sebelum semuanya digenapi, mari kita bangun, mari kita siapkan diri, mari kita tidak tertidur seperti dunia, tapi berjaga karena segala sesuatu yang tertulis akan tergenapi satu demi satu. Dulu Lebanon dikenal sebagai tempat di mana Injil pertama kali diberitakan ke bangsa bukan Yahudi. Sidon dan Tirus menerima Yesus sejak masa pelayanannya di bumi. Bahkan dalam Markus 7 ayat 24-30, seorang perempuan Kanaan dari daerah ini datang kepada Yesus dan memohon mujizat. Tapi sekarang, Lebanon telah berubah menjadi wilayah markas iblis. Hizbullah tidak hanya melawan Israel, mereka melawan salib Kristus. Mereka memutarbalikkan terang menjadi gelap dan mengganti kebenaran dengan kebencian. Mereka telah mengkhianati warisan Injil. Mereka telah menyingkirkan salib dan meninggikan bendera perang. Inilah pengkhianatan spiritual Lebanon. Bukan hanya pengkhianatan terhadap Israel, tapi terhadap Injil itu sendiri. Tuhan memakai simbol Gunung Lebanon sebagai lambang kekuatan dan keindahan. Tapi hari ini suara Tuhan berkata, Lebanon akan jatuh oleh yang perkasa. Yesaya 10 ayat 34. Lebanon akan menjadi kebun buah, dan kebun buah akan dianggap hutan. Yesaya 29 ayat 17. Dalam penglihatan akhir zaman, tanah-tanah yang dulu indah akan menjadi tempat pembantaian. Rudal-rudal yang diluncurkan dari perbatasan Lebanon akan kembali ke tanah mereka sendiri dengan api yang 7 kali lebih panas. Hizbullah berkata, kami akan bebaskan Yerusalem. Tapi firman Tuhan menjawab, aku sendiri akan berperang melawanmu dan membinasakan engkau dari bukitmu. Zakharia 12 ayat 9. Perang ini bukan soal politik. Ini perang antara gunung yang diberkati dan gunung yang ditinggalkan. Gunung Zion akan ditegakkan di atas segala gunung, tapi Lebanon akan menjadi lambang kehancuran total. Zakharia 9 ayat 2-4 berkata, Tirus mendirikan tembok benteng bagi dirinya dan menimbun perak seperti debu dan emas seperti lumpur di jalan. Namun sesungguhnya Tuhan akan membuatnya miskin dan akan melontarkan kekuatannya ke dalam laut, dan kota itu sendiri akan habis dimakan api. Hari ini kita menyaksikan awal dari nubuatan ini. Tuhan tidak hanya sedang menghajar musuhnya, Tuhan sedang membedakan siapa yang benar-benar berdiri di pihaknya. Bukan semua yang bawa kitab suci adalah milik Tuhan. Bukan semua yang teriak, Tuhan adalah utusannya. Tapi siapa yang berdiri di sisi kebenaran, di sisi salib, di sisi Yerusalem, dialah milik Tuhan yang sejati.
Tuhan selalu menyisakan sisa orang-orang yang bertobat dan kembali kepadanya. Dalam Amos 1 ayat 9 dan 10, Tuhan menyatakan murka atas Tirus karena tidak mengingat perjanjian persaudaraan. Jika ada orang Lebanon yang mendengar suara ini, jangan keras hati, berbaliklah dari kebencian, dari roh penghancur, dari ajaran kematian, kembali kepada Tuhan, karena hari kemurahan hampir habis, waktu belas kasihan akan ditutup. Perang ini akan terus memanas, Israel akan terus difitnah, Lebanon akan terus mengklaim bahwa mereka berperang demi tanah dan kehormatan. Tapi Tuhan melihat lebih dalam. Mereka sedang menyentuh gunung yang kudus. Dan siapa yang menyentuh gunung Tuhan akan dibakar oleh api kekudusannya. Tuhan sedang membangunkan gereja. Tuhan sedang memanggil umatnya untuk tidak berdiri netral. Netral adalah pengkhianatan dalam perang rohani. Pilihlah hari ini, berdiri di pihak Tirus dan Sidon, atau berdiri bersama Israel, umat perjanjian Tuhan. Hari itu akan datang. Hari ketika Tirus tak bersuara lagi. Hari ketika Hizbullah menjadi abu. Hari ketika langit Lebanon tidak lagi bersinar biru, tapi gelap karena murka Tuhan. Tapi hari itu juga akan menjadi hari kebangkitan Yerusalem. Hari ketika umat Tuhan menang. Hari ketika salib Kristus mengalahkan segala panji kematian. Dan kita yang memilih untuk tidak berdiam akan melihat dengan mata sendiri. Tuhan memerintah di Sion untuk selama-lamanya. Shalom saudara-saudari terkasih, selamat datang kembali di Renungan Malam God's Voice. Di tengah keheningan malam, ketika dunia mulai terlelap, marilah kita menyediakan hati dan pikiran kita untuk menerima sentuhan kasih Tuhan. Malam ini, biarlah suaranya yang lembut menuntun dan menguatkan kita melewati segala pergumulan yang mungkin belum selesai. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk anugerah-Mu yang tak pernah berhenti menyertai kami sepanjang hari ini. Kini, saat malam tiba, kami datang untuk berdiam di hadapan-Mu. Tuhan, sucikan hati kami, dan biarlah Roh Kudus-Mu hadir, serta berbicara lewat setiap firman yang kami renungkan malam ini. Tolong kami untuk memahami kebenaran-Mu, menerima teguran-Mu, dan dikuatkan oleh kasih-Mu. Kami serahkan waktu ini ke dalam tangan-Mu sepenuhnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam Kristus, segala sesuatu yang ditulis sedang tergenapi. Segala firman yang dahulu hanya terdengar seperti dongeng nubuat, kini bergetar di tengah dunia nyata. Tanah Lebanon, tanah yang dahulu harum dengan pohon aras, kini berbau mesiu dan darah. Kota-kota yang dahulu berdagang emas dan perak, kini memperdagangkan kebencian dan peluru. Tirus dan Sidon telah kembali dalam rupa yang lebih gelap, dan Tuhan yang Maha Kudus tidak akan tinggal diam. Hizbullah boleh membual, rudal boleh ditembakkan, kekuatan dunia boleh bersatu dalam propaganda. Tapi siapa yang bisa bertahan ketika Tuhan sendiri turun tangan? Siapa yang sanggup melawan murka dari takhtanya? Aku akan membuat engkau menjadi batu gundul, tempat menjemur pukat. Yehezkiel 26 ayat 5. Itu bukan ancaman, itu ketetapan. Lebanon akan jatuh, bukan karena kekuatan tentara manusia, tapi karena tangan Tuhan sendiri akan merobohkan menara-menara tinggi mereka. Mereka yang berkata, kami akan bebaskan Yerusalem, akan dikuburkan di bawah batu-batu yang mereka kumpulkan untuk perang. Mereka yang berkata, Israel harus lenyap,
akan dilenyapkan bersama nama mereka sendiri dari sejarah. Karena Tuhan tidak sedang bernegosiasi, Tuhan sedang menghakimi, dan penghakimannya tidak mengenal kompromi. Tidak ada tempat untuk netral, tidak ada tempat untuk pura-pura buta. Apa yang ditabur sedang dituai. Apa yang disiapkan oleh para musuh Zion akan kembali menimpa kepala mereka sendiri. Gunung Lebanon akan runtuh, Gunung Zion akan ditegakkan, karena inilah waktu Tuhan menunjukkan bahwa bumi dan segala isinya adalah milik-Nya. Bukan milik para pemberontak, bukan milik para peniru kebenaran, tapi milik Tuhan yang membela umat-Nya sampai tuntas. Tuhan memerintah di Sion untuk selama-lamanya, dan langit serta bumi akan bersaksi. Penutup ini telah dirancang untuk mengisi slot akhir dalam naskah 30 menit dengan nada penghakiman yang tajam namun penuh keteguhan janji Tuhan bagi umat-Nya. Tahukah saudara bahwa nama Lebanon dalam bahasa Ibrani adalah Laban, yang artinya putih, kemurnian, ketinggian? Tapi lihat hari ini, Lebanon tidak lagi putih, tidak lagi suci, tidak lagi tinggi di hadapan Tuhan. Negeri itu telah dikotori oleh darah orang tak bersalah, oleh ikatan dengan kekuatan jahat, oleh perjanjian dengan para pemusnah. Hizbullah bukan sekadar organisasi militer. Mereka adalah simbol roh antikristus yang sedang bangkit dari utara. Dan Tuhan sudah berbicara sejak lama tentang utara sebagai tempat musuh muncul. Malapetaka akan muncul dari utara dan menimpa seluruh negeri. Yeremia 1 ayat 14. Ya, malapetaka dari utara akan menimpa bukan hanya Israel, tetapi juga negeri yang dipakai oleh kegelapan, Lebanon itu sendiri. Banyak orang Kristen hari ini buta. Mereka pikir setiap bendera Palestina dan Lebanon adalah tanda ketertindasan. Mereka mengasihani orang tanpa memahami siapa yang mereka bela. Mereka berseru damai tanpa kebenaran. Padahal Yesus berkata, "Aku datang bukan untuk membawa damai, tetapi pedang." Matius 10 ayat 34. Pedang itu sedang terhunus, dan pedang itu tidak hanya mengarah ke Hizbullah, tetapi juga kepada gereja-gereja suam-suam kuku yang tidak lagi bisa membedakan antara terang dan gelap. Visual, gambar gereja hancur, Alkitab ditutup, lalu muncul jemaat yang berdoa sambil menutupi salibnya. Saudara, di hari-hari terakhir ini, Tuhan sedang menyaring, Tuhan sedang menyisihkan, Tuhan sedang memisahkan orang-orang yang pura-pura netral dari mereka yang berdiri di sisinya, apapun harganya. Tuhan tidak butuh mayoritas. Tuhan tidak perlu pengaruh politik. Tuhan hanya mencari satu hal, orang-orang yang setia. Nubuat-nubuat tentang Lebanon bukan hanya sejarah masa lampau, tapi nubuatan masa depan yang sedang dilukis hari ini. Yesaya 34 berkata bahwa seluruh bangsa yang melawan Tuhan akan diluluhkan seperti lilin, dan Lebanon adalah salah satunya. Zefanya 2 ayat 13 menubuatkan, Tuhan akan mengulurkan tangannya ke utara dan membinasakan Asyur dan menjadikan Niniwe sunyi sepi. Tapi hari ini bukan hanya Niniwe, Tirus dan Sidon akan mengalami hal yang sama. Karena mereka telah ikut dalam kebencian terhadap Yerusalem. Hizbullah bersumpah akan membakar Israel. Tapi mereka lupa satu hal. Tuhan adalah api yang menghanguskan, dan setiap lidah yang terangkat melawan Yerusalem akan dipatahkan. Sama seperti Babel dahulu dibinasakan karena kesombongannya, demikian pula Lebanon akan jatuh karena berkata, "Kami lebih kuat dari Israel. Kami tidak takut kepada Allah Israel. Kami akan bebaskan tanah suci dari Zionis."
Mereka menyebut Yerusalem tanah haram, tapi Tuhan menyebutnya takhtaku di bumi. Siapa yang bisa selamat jika menyentuh takhta Tuhan dengan tangan najis? Namun ada sisa. Tuhan tidak pernah menghancurkan tanpa menyisakan. Ada umat Tuhan yang tersisa di Lebanon, yang tidak membungkuk pada ideologi Hizbullah, yang masih menyembah Yesus meski dikepung. Untuk mereka, Tuhan memberi pengharapan, tapi untuk sistem, kekuasaan, dan roh di balik tirus modern, hanya ada satu akhir. Aku akan menjadikan engkau tidak pernah dibangun kembali. Yehezkiel 26 ayat 21. Itu bukan sekadar kalimat, itu adalah cap hukuman kekal. Akhir zaman adalah perang antara dua gunung, Zion dan Libanon, Sion dan Tirus, salib dan bendera kematian. Saudara, dengarlah, Tuhan tidak akan membiarkan musuhnya bersorak lebih lama. Tuhan tidak akan tinggal diam sementara anak-anaknya dikepung. Dan Tuhan tidak akan membiarkan Lebanon menjadi sarang ular lebih lama lagi. Hari penghukuman telah ditetapkan. Tirus akan tenggelam, Sidon akan dibakar, Hizbullah akan dilenyapkan. Dan satu suara akan bergema di atas semuanya. Tuhan memerintah di Sion untuk selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang penuh kasih, di keheningan malam ini kami datang dengan hati yang penuh syukur. Setelah melewati satu hari yang penuh kesibukan, kami ingin berhenti sejenak, mengangkat mata kami ke surga, dan mengucapkan terima kasih kepadamu. Terima kasih Tuhan untuk nafas kehidupan yang Engkau berikan sejak fajar menyingsing. Terima kasih untuk setiap langkah yang dapat kami jalani, untuk setiap tugas yang dapat kami selesaikan, dan untuk setiap perjumpaan yang Kau izinkan terjadi hari ini. Bahkan di tengah kelelahan, kami melihat kebaikan-Mu menyertai kami dalam setiap detik kehidupan. Di malam yang hening ini, kami datang kepadamu dengan hati yang terbuka dan jiwa yang haus akan hadirat-Mu. Setelah mendengar firman-Mu yang hidup, kami terdiam dalam kekaguman. Betapa besarnya kasih-Mu, betapa dalamnya belas kasihan-Mu yang tak berkesudahan. Tuhan, malam ini kami menyerahkan seluruh isi hati kami di hadapan tahta-Mu. Segala beban yang kami pikul, segala luka yang tersembunyi, setiap dosa yang begitu sering kami abaikan, kami letakkan semuanya di kaki-Mu. Ajari kami untuk tidak lagi berpaling. Ajari kami untuk mencintai-Mu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap akal budi kami. Tuhan, malam ini kami tidak ingin hanya menjadi pendengar. Biarlah firman-Mu mengakar dalam hidup kami, menembus kerasnya hati kami, membangkitkan jiwa kami yang lesu, dan membakar roh kami dengan api dari surga. Jika ada jalan dalam hidup kami yang bengkok, luruskanlah Tuhan. Jika ada bagian hati kami yang beku, cairkanlah dengan kasih-Mu. Jika ada keputusan yang salah, tuntunlah kami kembali ke jalan kebenaran. Ya Tuhan, dalam keheningan malam ini, kami rindu berpisik di hadapan-Mu. Ambillah seluruh hidup kami, bentuklah kami seturut gambar-Mu. Jadikan hidup kami alat bagi kemuliaan-Mu, bukan untuk ambisi kami sendiri. Ajari kami menghitung hari-hari kami, supaya kami beroleh hati yang bijaksana. Ajari kami untuk hidup dengan kesadaran bahwa waktu ini singkat dan kekekalan itu nyata. Tuhan, dalam gelapnya dunia ini, nyalakanlah terang-Mu dalam hidup kami. Jadikan kami pelita yang tidak padam, saksi yang tidak malu memberitakan nama-Mu. Ketika dunia menawarkan godaan, kuatkan hati kami untuk tetap setia. Ketika badai datang, peluklah kami dengan damai-Mu yang melampaui segala akal. Ketika tubuh ini lemah, jadilah kekuatan kami. Ketika jiwa ini letih, jadilah penghibur kami. Bapa, kami tahu tanpa Engkau, kami tidak mampu. Tanpa kasih-Mu, kami kosong. Tanpa Roh-Mu, kami kering dan mati. Oleh sebab itu malam ini kami berseru, jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami berjalan setapak pun tanpa penyertaan-Mu. Sebab satu hari di pelataran-Mu lebih baik daripada 1000 hari di tempat lain. Tuhan, mungkin ada banyak hal yang belum sempurna.
banyak rencana yang belum tercapai, tetapi malam ini kami memilih untuk bersyukur. Karena kami tahu, tangan-Mu tetap bekerja, bahkan saat kami tidak melihatnya. Kami percaya segala sesuatu yang terjadi hari ini ada dalam kendali-Mu yang penuh kasih. Terima kasih untuk kekuatan saat kami merasa lemah. Terima kasih untuk penghiburan saat kami hampir menyerah. Terima kasih untuk damai-Mu yang melingkupi hati kami, bahkan di tengah kekacauan. Segala sesuatu yang kami alami hari ini, suka maupun duka, adalah bagian dari rencana-Mu yang indah. Ajari kami untuk melihat bahwa setiap momen dalam hidup kami adalah anugerah. Ajari kami untuk selalu ingat bahwa tanpa-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa. Bapa yang setia, ajari kami untuk tetap rendah hati, untuk tetap bergantung pada-Mu dalam segala hal. Ajari kami untuk tidak sombong atas keberhasilan dan tidak putus asa dalam kegagalan. Kini saat malam melingkupi kami, biarlah hadirat-Mu menjadi naungan kami. Berikanlah tidur yang penuh damai dan bangunkan kami esok hari dengan semangat baru untuk hidup hanya bagi-Mu. Hingga hari itu tiba, saat kami bertemu muka dengan-Mu dalam kemuliaan kekal, biarlah setiap hari hidup kami menjadi nyanyian pujian yang harum di hadapan tahta-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami menutup hari ini dengan penuh syukur dan pengharapan. Amin. Saudara-saudari terkasih, sebelum kita menutup hari ini, mari kita datang dengan kerendahan hati di hadapan Tuhan. Kita mengangkat suara, mengangkat hati, dan dengan penuh iman, kita berdoa sebagaimana Tuhan Yesus sendiri mengajarkan kita. Mari kita ucapkan bersama. Doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi, seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saudara-saudari terkasih, malam ini kita telah merenungkan betapa besar kasih Tuhan yang menopang hidup kita sampai detik ini. Biarlah setiap kebenaran yang telah kita dengar tidak berhenti hanya di telinga, tetapi bertumbuh di hati, mengubah hidup kita hari demi hari, hingga kita menjadi serupa dengan Kristus, Sang Terang Dunia. Jangan biarkan malam ini berlalu begitu saja. Bangunlah komitmen baru di hadapan Tuhan, dan tetaplah haus akan firman-Nya, sebab hanya dalam Dia kita menemukan hidup yang sejati. Jangan sia-siakan firman yang telah ditaburkan. Responilah dengan segenap hidup, dengan segenap jiwa. Biarlah malam ini menjadi malam perubahan, malam perjumpaan sejati dengan Tuhan. Terima kasih sudah setia mendengarkan renungan malam ini. Jika renungan ini memberkati, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada lebih banyak jiwa yang membutuhkan sentuhan kasih Tuhan. Karena melalui satu langkah kecil dari saudara, Tuhan dapat menjangkau ribuan jiwa yang haus akan keselamatan. Tuhan Yesus menyertai, memberkati, dan meneguhkan setiap langkah kita, sampai pada saat kita berjumpa muka dengannya. Mari kita bersama-sama menjadi alat untuk memperluas kerajaan-Nya di bumi. Tuhan Yesus memberkati dan selamat beristirahat di dalam damai sejahtera-Nya.